Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Nurul Hikmawati dari Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Lactobacillus burgarius untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi pangan. Lactobacillus burgarius, Lactobacillus deburgi subs burgarius atau biasa dikenal dengan Lactobacillus burgarius ini didefinisikan sebagai bakteri asam laktat homofermentatif karena asam laktat menjadi produk akhir tunggal dari pencernaan karbohidratnya. Lactobacillus burgarius ini juga dianggap sebagai probiotik. Lactobacillus adalah bakteri utama yang digunakan untuk produksi yogurt, dan bakteri ini pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria bernama Stepan Grigorov pada tahun 1905. Kemudian ada klasifikasi dari Lactobacillus burgarius. Yang pertama dari kerajaan Bacteriaceae masuk ke dalam divisi Firmicutes. Yang ketiga yaitu kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, spesies L. deburgi, subspesies L. bulgaricus. Selanjutnya ada morfologi Lactobacillus burgarius. Morfologi Lactobacillus burgarius merupakan bakteri probiotik gram positif digolongkan dalam bakteri homofermentatif. Bakteri ini berbentuk batang. Bakteri ini hanya memproduksi asam laktat dalam fermentasi fakultatif anaerob. Bakteri Lactobacillus burgarius merupakan bakteri mesofilik dengan kisaran suhu optimum 35-45 derajat Celcius dengan pH 4-5,5. Asam laktat yang dihasilkan oleh Lactobacillus burgarius bersifat inhibitor bagi mikroba patogen, maka produk memiliki kadar asam laktat tinggi akan lebih tahan lama. Pembahasan selanjutnya yaitu ada peran bakteri Lactobacillus. Peran bakteri Lactobacillus burgarius adalah untuk pembuatan yogurt. Yogurt ini dibuat melalui proses fermentasi menggunakan campuran bakteri Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Aroma yogurt menunjukkan asam sedikit manis. Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan asam serta karbon dioksida. Asam dan karbon dioksida yang dihasilkan akan merangsang pertumbuhan dari Lactobacillus burgarius. Lactobacillus burgarius memproduksi peptida stimulasi dan asam amino untuk dapat dipakai oleh Streptococcus thermophilus. Dengan kata lain, Lactobacillus burgarius menyediakan nutrien esensial untuk pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Keduanya saling melengkapi dalam bekerja. Lactobacillus burgarius akan mengurai laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Selain itu, peningkatan asam laktat juga mengakibatkan turunnya pH yogurt karena semakin banyaknya konsentrasi ion hidrogen, sehingga hal ini yang dapat mengubah susu menjadi yogurt. Pembahasan selanjutnya ada ciri-ciri bakteri Lactobacillus burgarius. Yang pertama, bakteri Lactobacillus memiliki inti sel, tidak memiliki membran yang dikenal dengan sel prokaryotik. Yang kedua yaitu kemampuan reproduksinya. Bakteri Lactobacillus memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat. Hal ini yang dapat dimanfaatkan oleh industri-industri pangan seperti pada saat fermentasi. Yang ketiga yaitu bergerak dalam kondisi lembab. Bakteri Lactobacillus ini aktif bergerak pada kondisi yang lembab. Jika kekurangan air, maka bakteri akan pasif bergerak, bahkan bakteri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, bakteri ini tidak membentuk spora. Dari ciri-ciri bakteri Lactobacillus yang sudah saya sebutkan tadi, selanjutnya saya akan membahas keuntungan bakteri Lactobacillus burgarius. Keuntungan yang pertama, bakteri Lactobacillus dapat meningkatkan kemampuan usus besar untuk menyerap zat mutagenik dan mencegah kanker. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh dengan kandungan zat antitumor. Yang ketiga, alternatif untuk diet sehat karena memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, sedangkan kandungan lemaknya justru rendah. Yang keempat,
mencegah osteoporosis. Yang kelima, menurunkan resiko infeksi Candida pada penderita diabetes. Selain keuntungan, bakteri Lactobacillus juga memiliki keunggulan. 3 keunggulan dari bakteri Lactobacillus burgarigus. Yang pertama, bakteri Lactobacillus merupakan bakteri asam laktat yang memiliki efisiensi yang tinggi karena mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Yang kedua, ketersediaan yang sangat mencukupi dan pengolahannya yang sangat mudah membuat bakteri asam laktat memiliki potensi besar untuk dikembangbiakan baik dalam industri kecil, menengah maupun besar. Yang ketiga, bakteri asam laktat keberadaannya sangat melimpah karena mampu diperoleh dari berbagai sumber yang ada di muka bumi seperti makanan, minuman, sayur, maupun buah-buahan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.